Welcome back to my YouTube channel Lazat Official. Bersama gue Tasya Zahra lagi. Gue kalau pakai kacamata mantul ya cahayanya. Gue lepas aja. Udah sisaan makeup bekas syuting yang lain tadi. Oke. Gue bakal ngapain ya? Gak ding, canda. Gue sebenarnya mau sedikit ngebocorin buku gue yang kedua. Buku gue yang kedua guys, harusnya ya, harusnya udah terbit tahun ini tuh, harusnya terbit. Cuma gue nggak tahu ya, mudah-mudahan kalau mood gue bagus dan gue bisa menyelesaikan tulisan gue, buku kedua gue bakalan terbit lagi. Yang udah baca Dear Future siapa? Coba Dear Future, ting. Siapa yang udah baca buku ini? Siapa yang udah baca buku ini? Siapa? Gue sebenarnya mau promosiin buku gue mau bawa buku gue, tapi karena bukunya udah habis dan gue nggak nyediain stok. Terakhir gue kasih stok gue ke sahabat gue dan gue nggak megang bukunya, jadinya habis bukunya. Jadi gue nggak bisa nyontohin buku fisiknya. Tapi intinya ini ada Dear Future. Siapa yang udah baca? Novel pertama gue itu judulnya Dear Future. Gue spoiler dikit aja ya. Jadi itu tuh nyeritain tentang satu orang gadis yang masih SMA. Dia pindah ke negara orang, mau nggak mau dia kehilangan temennya, dan dia banyak banget cobaannya di dunia SMA-nya itu, di luar negeri. Terus dia juga nyeritain banyak pengalamannya, cobaannya, itu banyak banget. Jadi buat kalian yang belum baca Dear Future, kalian baca dulu. Oke, udah gak mantul cahayanya. Buat kalian yang belum baca buku Dear Future, dibaca dulu. Sebenarnya gue bakal bikin lanjutan Dear Future 2 dari segi Nicole. Buat kalian yang udah baca pasti tahu Nicole siapa. Nah, tapi karena gue belum mood untuk lanjutin yang kedua, tapi gue akan menerbitkan buku gue yang kedua ini. Gue bakal kasih bocoran, judulnya itu adalah ting, Jealous. Iya, bukunya tentang cemburu. Jadi gue bakal nge-review dikit aja ya, sinopsisnya aja nih ya. Ini khusus buat kalian aja nih, gue nge-review buku yang belum terbit. Oke. Jadi di buku Jealous gue ini, gue ngebahas soal satu anak perempuan. Dia tuh baru terjun ke dunia kerja. Umurnya masih sekitar 18 tahun. Dia punya sahabat laki-laki dan dia memutuskan untuk pacaran dengan rekan kerjanya. Ini gak kisah gue ya. Gue ngebocorin ini ya emang karena imajinasi gue kuat aja tentang si cerita yang mau gue tulis ini nih. Ini bukan tentang gue pokoknya. Nah terus nanti itu dia bingung antara sahabat dan pacarnya si teman kerjanya itu. Nanti di dalamnya itu kalian juga bakal tahu dunia kerja tuh sekeras apa, terus dunia kerja itu sekejam apa, orang-orangnya kayak gimana gitu. Intinya bakal banyak banget konflik-konflik yang seru. Selain tentang percintaan, tentang persahabatan, tentang rekan kerja, tentang jatuh cinta, mungkin ada tentang keluarga. Ini udah gue susun sedemikian rupa alurnya. Gue tuh sebenarnya udah ada mood untuk nulis. Gue juga dinyediain kerangkanya. Tapi karena gue nyamutan orangnya, jadi kadang kalau gue lagi patah hati, gue pasti otomatis udah berhenti nulis nih. Gue juga nggak ngerti kenapa gue kayak gitu. Intinya gitu. Jadi sebenarnya penerbit yang kemarin tuh udah nggak nungguin sih. Maksudnya ada beberapa penerbit yang bilang ke gue kayak nggak nyetak lagi, nggak ada naskah lagi. Cuma guanya belum ada mood gitu. Jadi sekilas tentang buku kedua gue yang berjudul Jealous itu kayak gitu guys. Jadi kalian kalau misalnya gue open PO, kalian harus baca banget tuh buku, karena itu nyerita tentang dunia kerja yang menurut gue keras banget, dan tentang jatuh cinta sama rekan kerja itu gimana, tentang kalian harus memilih di saat mana persahabatan atau mana pacaran. Dia bener-bener konflik yang nyatu banget menurut gue. Dan gue bakal ngasih sedikit tips untuk kalian. Gue sebenarnya nggak punya tips menulis cerita yang baik, tapi
gue kasih tahu sedikit aja. Sebenarnya setiap orang itu mempunyai tulisannya masing-masing. Jadi nggak ada orang yang bilang kayak, ih gue tuh nggak bisa tahu nulis kan susah. Sebenarnya dengan lu nulis, misalnya lu nulis gini, misalnya gue nulis, hari ini aku sedih sekali karena aku nggak makan tempe. Nah terus ada temen gue nulis, hari ini tidak ada tempe, jadinya aku sedih. Sebenarnya sama aja kan, kalian tuh menulis dengan cara yang berbeda. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang nggak bisa nulis. Jadi semua orang punya caranya masing-masing. Tapi nomor satu yang paling penting dari penulisan adalah imajinasi yang kuat. Kalau kalian udah berimajinasi yang kuat nih, hayalan kalian, halu kalian udah berkembang terus mau gimana, itu penulisan kalian bakal keren. Kalian nulis aja di depan laptop, di depan Word kosong. Terus kalian nulis apa yang udah kalian hayalin. Sisanya tuh nanti alurnya ngikut sendiri. Terus habis itu kalian tulis berdasarkan apa yang kalian hayal. Nggak usah, sebenarnya nggak usah, jangan random, tapi ya kayak kalian nih, bisa kalian udah ngehayal, nanti gue abis ini makan tempe, abis makan tempe mungkin gue akan nambah tahu, setelah nambah tahu mungkin gue bakal cuci piring, abis cuci piring gue bakal tidur. Nah itu kan udah jelas tuh, itu tuh halu, misalnya itu hayalan ya. Abis itu kalian tulis berdasarkan apa yang hayalan kalian tadi urutannya gitu. Itu bakal perfect kok. Semakin kalian berhayal tinggi itu, semakin cerita kalian bakal nyampe ke pembaca. Karena pembaca itu suka sama sesuatu yang halu. Tapi ada juga pembaca yang suka kisah nyata sih. Sebagian orang berbeda-beda genrenya. Ada juga yang suka horor, ada yang suka drama, beda-beda kan gitu. Itu sedikit tips dari gue tentang menulis. Jadi jangan kalian berpikir kalau nulis itu cuma bisa untuk orang tertentu. Sebenarnya kalian tuh bisa nulis. Mungkin kalian belum bisa ngasahnya aja. Gue juga sama kok, sampai sekarang gue masih ngasah. Soalnya gue kadang masih ada penulisan yang berulang-ulang. Dari buku pertama gue bakal belajar untuk penulisan yang lebih baik lagi di buku kedua nanti. Sekian tips dari gue. Dan tadi gue udah spoilerin buku gue. Semoga kalian suka sama buku gue kalau tahun ini jadi terbit. Dan jangan lupa untuk kalian yang pengen request di 2 akun podcast gue tunggu di akun Instagram gue akan terus coba aktif. Dan untuk kalian yang mau gue kedepannya YouTube-nya diapain, di komen juga. Karena kalian kalau ngelihat tanpa komen juga sayang gitu. Mending kalian ngelihat terus kalian komen, gue enaknya ngapain gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, gue jadi pidato, nggak ada yang bercanda. Yaudah gitu aja, sekian dari akun YouTube gue. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Karena 1 subscribe dari kalian, 1 like dari kalian, 1 komen dari kalian, dan 1 share dari kalian itu sangat berguna untuk akun YouTube gue. Bye.